Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Baik semua kan? Alhamdulillah. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang sistem pertanian di Indonesia. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan selalu mengingatkan pada kalian bahwa tetap menjaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Baik, di Indonesia sebagai negara agraris, yaitu memiliki lahan pertanian yang sangat luas. Sistem pertanian di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada sawah, ladang, dan tegalan, kebun, pertanian, tanaman pangan. Pada setiap jenis tanaman yang ditanami berbeda-beda. Setiap tanaman memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya yang mempengaruhi perbedaan tersebut adalah jenis tanah dan iklim. Jenis tanah dan iklim yang cocok untuk membuat tanaman tumbuh subur berikut Bapak akan menjelaskan macam-macam sistem pertanian yang ada dan jenisnya. Baik, yang pertama ada sistem pertanian sawah. Sistem pertanian sawah terdiri dari beberapa jenis sawah, yaitu sawah irigasi dan non-irigasi. Sawah irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari sistem irigasi yang artinya berasal dari sungai, danau, dan bendungan. Ada sistem irigasi dibuat oleh petani secara sederhana maupun secara petani non-irigasi adalah sawah yang memperoleh pengairan dari air hujan ataupun air sungai. Contoh sawah non-irigasi diantaranya adalah sawah tada hujan, sawah lebak, sawah bencah, dan sawah gugu. Sawah tada hujan adalah sawah yang pengairannya berasal dari hujan sehingga penanamannya dilakukan pada musim hujan. Sawah lebak berada di sebelah kanan dan kiri sungainya yang tanahnya lebih rendah daripada sungai tersebut. Sawah bencah atau pasang surut adalah sawah yang letaknya berdekatan dengan rawa ataupun muara sungai di daerah pantai. Pengairannya berasal dari sungai yang dipengaruhi oleh pasang naik surutnya air laut bercampur dengan air sungai tersebut. Sawah gugu adalah sawah yang ditanami di lahan kering tanpa penggenangan air. Biasanya jenis tanaman ditanam pada sistem pertanian sawah adalah padi. Kemudian sistem pertanian ladang. Sistem pertanian ladang merupakan cara bertani di lahan yang kering yang ditanam tanaman musiman atau tahunan. Jenis-jenis tanaman yang biasa ditanam di ladang adalah diantaranya hortikultura, yaitu contoh-contohnya adalah ada bayam, kubis, bawang, wortel, melon, semangka, dan stroberi, dan masih ada lainnya juga. Ada dua jenis ladang, diantaranya ladang menetap dan ladang berpindah. Ladang menetap adalah ladang yang bekerja secara menetap, sedangkan ladang berpindah merupakan kegiatan ladang dengan cara membuka lahan. Yang ketiga, sistem pertanian tegalan. Sistem pertanian tegalan adalah daerah pertanian yang lahan yang bergantung pada pengairan air hujan. Biasanya tegalan ditanami dengan jenis tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dari lingkungan sekitar rumah. Bentuk permukaan tanah tegalan tidak rata sehingga dibuat pengairan irigasi. Pada musim kemarau, lahan tegalan akan sulit ditanami karena lahan akan menjadi kering. Jenis tanaman yang biasa ditanami di tegalan adalah antara lain jagung,
ketela pohon, kedelai, dan kacang-kacangan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak tentang sistem pertanian yang berada di Indonesia? Masih ada nggak sistem pertanian yang ada di Indonesia selain ketiga ini? Tentunya ada ya, tapi kita belajar yang ketiga ini aja. Baik. Kemudian kita akan di sini potensi sumber daya alam di wilayah dataran tinggi. Sekarang kita ke dataran tinggi. Selain di dataran tinggi, selain sebagai tempat wisata, banyak potensi sumber daya alam yang terdapat di wilayah dataran tinggi. Misalnya, yang terdapat di daerah Pandeglang. Pangalengan adalah sebuah desa yang terdapat di Bandung, Jawa Barat. Keistimewaan desa tersebut adalah iklimnya yang sejuk. Akibatnya di daerah itu sangat berpotensi untuk dijadikan perkebunan sayur ataupun perkebunan teh. Karena keindahan alamnya, Pangalengan juga sering dijadikan sebagai tempat tujuan wisata. Selain itu, Pangalengan merupakan salah satu lokasi wisata yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk dijadikan daerah tujuan wisata andalan. Melalui program Sadar Wisata, pemerintah Kabupaten Bandung memperkenalkan daerah Pangalengan selain dapat mengunjungi perkebunan teh, wisatawan juga dapat mengunjungi hutan pinus dan kebun sayuran serta buah-buahan yang berada di ketinggian sekitar 1000 sampai 1500 meter di atas permukaan air laut. Tanaman ditanami secara musiman atau tahunan. Teknis tanaman yang digunakan adalah menanam mengikuti ketinggian permukaan sehingga perkebunan terlihat rapi dan indah. Di Pangalengan terdapat industri yang mengolah susu sapi menjadi sebagai produk makanan dan minuman seperti dodol susu, kerupuk susu, permen susu, dan karamel, serta yogurt susu. Berbagai jenis pertanian dan peternakan dapat ditemukan di daerah Pangalengan. Baik, sampai di sini dulu untuk pembelajaran IPS-nya. Bapak sambung di minggu depan. Sebelumnya, semoga ilmu yang Bapak berikan bermanfaat bagi kalian. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.